Selamat siang, saya Jessica Lorencia dari Tara TV. Hari ini saya berada di depan rumah artis papan atas yang sangat glamour. Coba kita tunggu ya. Ini artisnya keluar nih. Winda, bagaimana dengan kabar skandal yang sedang beredar sekarang? Aduh, biasa. Terus. Aduh, udah ya, aku lagi buru-buru banget. Mau kemana Kak Winda? Aku mau ikutan ibadah anak Tara. Tara? Aku tahu tuh ibadahnya Kak. Aduh, yuk, kamu ikutan aku aja. Yuk, kita ikut, yuk. Ayo adik-adik, kita puji Tuhan sama-sama. Ayo. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yuk, buang ke api, wush, buang ke jurang, boom. Kita ulang dari awal. Aku bahagia, aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yuk, buang ke api, wush, buang ke jurang, boom. Kita mau lebih cepat lagi yuk. Aku bahagia, aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yuk, buang ke api, wush, buang ke jurang, boom. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut. Yuk, buang ke api, wush, buang ke jurang, buang ke api, wush, buang ke jurang, boom. Buang ke api, wush, buang ke jurang, boom. Mari adik-adik, kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita mau katakan sama-sama, Bapa, Engkau sungguh baik. Ya adik-adik, yuk kita lipat tangannya, kita tutup matanya, sama-sama nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu. Aku menyembahmu. Ku nyanyi haleluya. Bapakku cinta Kau. Mari adik-adik semua, dengan lebih sungguh-sungguh, kita mau katakan sama-sama, Bapa, Engkau baik, Engkau sungguh-sungguh baik. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu
adik-adik yang baik, kita sama-sama lipat tangan, kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas ibadah hari ini Bapa. Kami sudah bernyanyi, kami sudah menyembah Engkau. Bapa, sekarang kami mau dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang berkati kami agar kami bisa mengerti isi firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Tara, teman anak raja. Teman-teman, kakak punya sebuah cerita yang menarik sekali. Kisah nyata tentang seseorang yang sudah menyelamatkan lebih dari ratusan, bahkan ribuan orang. Teman-teman mau dengar? Ayo duduk yang manis, kakak ceritakan ya. Di sebuah jalan di kota Sydney, Australia, Bapak Frank Jenner, seorang bapak berumur 50 tahun, tengah asik berbincang-bincang dengan seseorang pemuda. Pak Frank memang adalah seorang yang ramah. Dia senang sekali berbicara dengan siapa saja, bahkan orang asing sekalipun. Adik-adik tahu gak apa yang biasa Pak Frank bicarakan? Bukan, Pak Frank bukan seru membicarakan game terbaru. Pak Frank juga bukan sedang cerita tentang liburannya keluar kota. Tapi Pak Frank setiap hari memang sengaja berada di Jalan George di kota Sydney untuk bersaksi tentang Tuhan Yesus. Sejak dia bertobat dan menerima Tuhan Yesus, Pak Frank berjanji akan bersaksi ke paling sedikit 10 orang tentang kasih Tuhan Yesus setiap harinya. Dan sejauh ini Pak Frank sudah menepati janjinya dengan menceritakan kebaikan Tuhan Yesus selama 15 tahun terakhir. Hari itu Pak Frank kedatangan tamu tidak dikenal di rumahnya. Seorang pendeta dari Inggris datang dan mengabarkan kalau ada 4 orang jemaatnya yang bertobat dan menerima Tuhan Yesus karena diinjil oleh Pak Frank. Ketika mendengar cerita Pak Pendeta itu, Pak Frank mulai menangis. Katanya, selama 15 tahun terakhir ini aku menginjil, baru kali ini ku dengar ada kabar tentang orang-orang yang kuinjil. Wow, luar biasa. Adik-adik, meskipun Pak Frank tidak tahu apakah kesaksiannya membuat orang percaya kepada Tuhan Yesus atau tidak, Pak Frank tetap rajin bersaksi kepada banyak orang loh. Memang Tuhan mau kita menjadi saksinya, tapi seringkali kita takut bersaksi karena kita takut dimusuhi oleh orang-orang yang mendengar kesaksian kita. Tapi seharusnya kita tidak perlu takut. Adik-adik, Tuhan berjanji di Matius 28 ayat 20, kalau Tuhan akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Jadi, tidak perlu takut dimusuhi dan jangan takut kesaksian kita tidak diterima dengan baik. Karena begitu tugas kita bersaksi selesai, kita tinggal mendoakan dan menyerahkan orang yang mendengar kesaksian kita itu kepada Tuhan. Biar Tuhan yang bekerja dan melembutkan hati orang itu. Contohnya, Pak Frank, setelah dia meninggal, orang-orang mulai menghitung bahwa setelah 28 tahun menginjil, Pak Frank telah menginjil lebih dari 100.000 orang. Dan orang-orang yang diinjili ternyata bukan hanya ditemukan di Australia dan di Inggris, tapi orang-orang ini tersebar ke India, Jamaika, dan tanah Afrika. Puji Tuhan, kesaksian Pak Frank selama bertahun-tahun sudah menyelamatkan banyak jiwa. Alkitab juga mencatat seseorang nabi yang berani mengatakan apa yang disuruh Tuhan kepadanya. Namanya Nabi Yeremia. Dia hidup ketika Raja Zedekia menjadi raja di Israel. Hari itu Nabi Yeremia sedih sekali setelah ditangkap dan dipenjarakan di ruang air bawah tanah oleh pegawai Raja Zedekia. Kini
dia dipindahkan ke pelataran yang panas dan hanya diberi sepotong roti setiap harinya. Semua perlakuan buruk ini diterima Nabi Yeremia karena dia mengabarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Setelah bertahun-tahun orang Israel menyembah Allah lain selain Tuhan, Tuhan akhirnya akan menghukum bangsa Israel dengan mendatangkan bangsa lain untuk menyerang mereka. Tapi bukannya bertobat dan menuruti perintah Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yeremia, orang-orang Israel malah menuduh Nabi Yeremia bersekongkol dengan musuh dan mau menurunkan semangat orang-orang Israel. Aduh, kok gitu sih? Tapi firman Tuhan tetaplah firman Tuhan. Meskipun dia ditahan di tengah lapangan penjagaan, Nabi Yeremia tetap menyerukan isi hati Tuhan. Dengan lantang, Nabi Yeremia bilang, "Beginilah firman Tuhan, siapa yang tinggal di kota ini akan mati karena pedang, karena kelaparan dan karena penyakit sampar. Tetapi siapa yang keluar dari sini mendapatkan orang Kasdim, ia akan tetap hidup. Nyawanya akan menjadi jarahan baginya dan ia tetap hidup." Beginilah firman Tuhan, kota ini akan diserahkan ke dalam tangan tentara Raja Babel yang akan merebutnya. Mendengar kata-kata Nabi Yeremia, pegawai-pegawai Raja Zedekiah menjadi marah dan minta izin untuk menghukum mati Nabi Yeremia. Begitu Raja Zedekiah menyerahkan keputusannya kepada orang-orang itu, pegawai Raja Zedekiah cepat-cepat menjatuhkan Nabi Yeremia ke dalam sumur yang dasarnya penuh dengan lumpur. Aduh, kasihan ya Nabi Yeremia, teman-teman. Tapi jangan takut, Tuhan tidak tinggal diam. Salah seorang pegawai istana bernama Ebed-Melek kemudian meminta izin kepada Raja Zedekiah untuk menolong Nabi Yeremia. "Raja, orang-orang ini jahat. Nabi Yeremia akan mati kelaparan kalau dibiarkan di dalam sumur itu," kata Ebed-Melek. Dan Raja Zedekiah pun akhirnya memerintahkan Ebed-Melek untuk menolong Yeremia keluar dari sumur itu. Setelah kejadian itu, Yeremia masih bertemu lagi dengan Raja Zedekiah dan memperingatkan raja akan serangan musuh yang akan menghancurkan kota Yerusalem. Sayangnya, Raja Zedekiah tetap tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Pada akhirnya, Yerusalem pun jatuh ke tangan musuh. Dan Raja Zedekiah yang tidak mau menuruti perintah Tuhan ditangkap, dicungkil matanya, dan menjadi tawanan Raja Babel yang adalah musuh-musuh orang Israel. Kasihan ya adik-adik. Tapi bagaimana nasib Yeremia ya? Apakah dia juga akan ditangkap orang Babel? Wah, adik-adik, setelah Yerusalem dikalahkan oleh Babel, Raja Babel justru secara khusus memerintahkan orang-orang suruhannya untuk membebaskan Nabi Yeremia. Dan akhirnya Yeremia selamat dan kembali pulang ke rumahnya. Terbukti ucapan Nabi Yeremia yang berani mengatakan apa yang diperintahkan Tuhan membawa pertolongan dan keselamatan dari Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan mau supaya kita menjadi saksi dan menceritakan kebaikan Tuhan Yesus kepada semua orang. Kita harus berani bercerita tentang Tuhan Yesus yang sudah mati buat kita untuk menyelamatkan kita dari dosa. Ingat, Tuhan selalu beserta kita. Maka Tuhan jugalah yang akan membantu kita ketika kita bercerita kepada orang lain tentang kasih Tuhan Yesus yang begitu besar kepada semua orang. Tugas kita adalah bersaksi. Selanjutnya, biar Tuhan yang membuat orang itu percaya kepada Tuhan. Yuk, sekarang kita berdoa. Tuhan Yesus, saya mau Saya mau menjadi saksi menjadi saksi untuk
untuk Tuhan. untuk Tuhan. Tolong saya Tolong saya supaya saya supaya saya bisa berani bisa berani bercerita bercerita kepada kepada siapa saja siapa saja tentang Tuhan. tentang Tuhan. Dalam nama Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, saya berdoa. saya berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Mari membuat aktivitas. Teman-teman, supaya kita selalu ingat buat bersaksi, hari ini kita akan membuat origami berbentuk mulut. Seperti ini. Karena hari ini kita membuat origami, tentu saja kita siapkan bahan satu kertas origami. Warna apa saja? Nah, mula-mula adik-adik kita berlipat seperti ini. Sisinya harus ketemu sisi ya. Usahakan yang rapi. Setelah segini, kita buka kembali dan kita lipat sisi satunya lagi. Setelah selesai, kita akan buka seperti ini lagi. Lalu adik-adik, lipat kertas ini menjadi bagi 3. Seperti ini. Adik-adik bagi menjadi 3. Lipat. Setelah selesai, adik-adik buka kembali. Dan adik-adik lipat di sisi ini seperti ini. Setelah itu lipat ke dalam seperti ini. Setelah selesai, adik-adik lipat lagi seperti ini. Nah, adik-adik lakukan juga di sebelah sininya ya. Seperti ini, lipat lagi ke dalam, dan juga lipat lagi seperti ini. Jadi seperti ini. Setelah selesai, adik-adik buka kembali semua. Nah, adik-adik perhatikan sisi sebelah sini. Yang ujungnya adik-adik lipat segitiga kecil seperti ini. Lalu adik-adik tekuk ke dalam. Jadi seperti ini. Setelah selesai, adik-adik lakukan di ujung sebelah sini. Sisi satunya lagi ya. Sama seperti tadi, buat segitiga kecil. Nah, sebelah sini juga ditarik. Ya, seperti ini. Nah, jadi deh, setelah seperti ini, adik-adik balik kertasnya. Dan ada di garis ini, adik-adik lipat seperti ini. Adik-adik lakukan di sisi satunya yang lagi. Bibit kita sudah berjadi. Setelah itu, adik-adik ambil sisi sebelah sini dan tekuk ke dalam. Kita lipat lagi ke dalam sini. Nah, adik-adik lakukan juga di sisi satunya lagi. Kita lipat ke dalam, lalu tekuk ini. Setelah selesai, adik-adik ambil likukan sini. Dan tekuk ini. Kita rapikan ya. Kita tekuk. Jadi seperti ini. Kita rapikan.
Mudah bukan? Selamat mencoba. Oke, adik-adik, sekian ibadah kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Jangan lupa juga untuk mulai bersaksi. Tuhan Yesus memberkati. Tada!